Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Murid hari ini sehat atau tidak? Kabarnya gimana? Yang di depan sehat semua, yang di belakang gimana? Sehat? Kali ini kita akan belajar pelajaran fikih, yaitu tentang jinayah dan hikmahnya. Ada yang tahu apa itu jinayah? Kalau ada yang belum tahu, mungkin bisa Bapak jelaskan, atau mungkin ada yang pernah dengar, atau mungkin pernah diceritakan oleh orang tuanya. Oke, baiklah. Kalau ada yang mungkin banyak yang belum tahu kali ya. Jinayah itu adalah pembahasan mengenai tindak kejahatan atau pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi pembahasan mengenai tindak kejahatan seperti qisas, diyat, dan kafaroh. Sedangkan hudud membahas tentang tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan seperti berzina, qazaf, mencuri, merampok, dan lain-lain. Atau mungkin ada contoh lain? Sudah cukup kali ya. Serta sanksi hukum yang dikenakan atas pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Yang pertama, apa itu jinayah? Jinayah adalah dalam bahasa Arab artinya al-qatl. Al-qatl berasal dari qatala. Artinya, ada yang tahu? Mematikan atau suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun yang tidak melanggar hukum. Mungkin sampai sini ada yang bertanya? Lanjutkan ya kalau belum ada bertanya. Yang kedua adalah macam-macam pembunuhan. Pembunuhan ada 4 macam. Yang saya sebutkan hari ini adalah 3 macam saja. Yang pertama adalah pembunuhan amdun mahdun atau murni sengaja. Lafaz amdun adalah bentuk masdar dari fi'il madli amida, satu wazan dengan lafal daraba atau maknanya sengaja. Yang kedua dan tiga itu kota madlun atau murni tidak disengaja, dan amdun kota sengaja namun salah. Ada yang tahu pembunuhan itu dibedakan menjadi berapa? Murid yang ada yang tahu? Oh baik, ada yang menyebutkan 4. Salah. Yang benar adalah 3 macam, yaitu pertama pembunuhan sengaja, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik melukai atau memberatkan, atau dalam bahasa Arabnya adalah mustaqol. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Contohnya, ada yang bisa menyebutkan? Mungkin apa ya? Yang tidak disengaja tuh, misal makanan sudah basi atau minuman sudah basi atau sudah berjamur atau sebagainya lah. Kalau yang tadi pembunuhan sengaja yaitu menggunakan parang, pisau, terus tembak dengan senjata tajam atau laras panjang. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang terjadi karena ada 2 kemungkinan. Satu kemungkinan yaitu perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan,
tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Mungkin narkoba atau menyiram air keras, dan korbannya itu meninggal di tempat. Ada yang ditanyakan lagi sampai sini? Lanjut ya. Dasar hukum larangan membunuh. Jadi di dalam membunuh tuh juga ada hukuman. Membunuh atau jinayah itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak setiap hidup manusia. Jadi dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 33, yang artinya janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah atau membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran surat Al-Isra ayat 33. Yang selanjutnya, hukuman bagi pelaku pembunuhan. Jadi mungkin murid-murid, ada tetangga atau teman mungkin pernah atau dengar ya kasus pembunuhan. Jadi si korban, si pelaku mungkin tetangga atau saudara atau mungkin terdekat lah, tetangga gitu. Kelanjutannya harus dilaporkan kepada polisi. Jadi pelaku atau orang yang membunuh setidaknya tidak melanggar hak-hak yang 3 macam ini, yaitu hak Allah, hak ahli waris, dan hak orang yang terbunuh. Artinya balasan yang diserahkan kepada ahli waris korban nantinya akan dikisos atau dimaafkan. Jadi pembunuhan dapat dibedakan menjadi pembunuhan juga bisa secara berkelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka hukumnya harus dikisos. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anha terkait praktik pembunuhan secara bergerombol atau berkelompok yang diriwayatkan dari Imam Bukhari. Dari Sa'id bin Musyab bahwa Umar radhiyallahu anha telah menghukum pembunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara zalim dengan ditipu, dan membunuhnya itu di tempat yang sangat sunyi. Kemudian dia berkata, seandainya semua penduduk Sun'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya aku membunuh semua, akan kubunuh semua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hikmah dari semuanya atau jinayah ini atau larangan membunuh, Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukum yang setimpal sesuai perbuatannya. Jadi kalau amit-amit murid-murid menjadi pelaku atau pelaku, jangan sampai ya nanti mungkin dihukum atau jadi bisa dipenjara atau dibunuh juga. Harus yang dihukuman dengan setimpal sesuai perbuatannya. Jadi ada yang bertanya lagi,
Kalau ada yang tidak bertanya atau sudah jelas, jadi kalian harus pintar-pintarlah memilih orang, karena takut yang dipilih oleh murid-murid itu bisa melakukan pembunuhan kepada kalian semua. Mungkin hari ini sudah cukup pelajarannya. Kita tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.